semuanya, selamat datang di Wellcast, Wellbeing Podcast. Nah, di sini dengan aku Adinda dan juga teman aku Salsa, kita akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan. Oke teman-teman, untuk podcast kali ini itu kita bakal bahas satu hal yang mungkin kelihatannya sih sepele ya, tapi efeknya itu luar biasa buat hidup kita. Betul gak, Kak banget Dinda? nih Kak. Nah, kira-kira kita mau bahas apa nih Kak di sini? Nah, untuk hari ini tuh kita bakal bahas satu topik yang emang itu kayaknya semua keadaannya tuh relate banget sama kita semua ya sekarang, yaitu tentang topik kualitas tidur dan sleep hygiene. Karena jujur aja ya Kak, makin gede kayaknya makin kerasa ya tidur. Betul tuh bukan nih, cuma lagi pejamin mata selesai gitu ya. Tapi ada aja dramanya sebelum tidur, kayak susah tidur karena overthinking lah, terus karena tidur melek, tidur ayam ya, sampai sampai nggak sadar gitu. Kita tuh nggak tidur sampai ayam yang bangun duluan. Betul gak sih? Bener banget nih Kak, betul banget. Jadi biar hidup kita nih nggak kayak di sinetron jam tidur nih Kak, kita juga bakal ngebahas soal sleep hygiene yang pastinya penting banget nih buat hidup kita. Itu betul, kayak tentang kebiasaan gimana tidur kita biar tidur kita tuh baik nih teman-teman. Karena kita kan anak Fikes ya Kak, jadi kayak udah biasa aja lah kayak Fikes mah ya. Terus aku tuh penasaran deh, gimana sih kalau di luar Fikes itu kualitas tidurnya. Terus kayaknya seru nih kita kalau ngundang dari fakultas lain. Betul gitu banget ya nih Kak. Nah, untuk di podcast kali ini teman-teman, kita akan mengundang bintang tamu yang keren banget dan juga luar biasa banget nih teman-teman. Kira-kira dari mana nih Kak? Boleh Kak nih di-spill nih Kak? Oh, spill gak ya? Spill nih. Spill dong. Oke. Jadi teman-teman, untuk bintang tamu kali ini itu kita bakal ngundang dari mahasiswa Fakultas Psikologi dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP ya. Gitu. Boleh nih kita kesini kali ini Kak. Ke depan kita ada bintang tamu yang keren banget dan luar biasa nih pastinya. Mungkin karena kita udah kenal nih sama Kak Niken dan juga Kak Sauri, mungkin teman-teman yang di rumah belum kenal nih. Mungkin boleh kenalan dulu nih, nama lengkap sama prodi dan angkatannya mungkin nih. Boleh dari kakak yang paling cantik atau paling ganteng nih? Bebas. Oh, boleh dari kakak yang cantik dulu. Boleh dong Kak kenalan. Oke, halo semuanya. Nama aku Diandra Niken Paramita, biasa dipanggil Niken. Aku dari Fakultas Psikologi angkatan 22. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Niken. Nah, karena udah nih dari yang cantik, lanjut boleh nih ke kakak yang ganteng manis ini nih. Boleh nih Kak. Oke, terima kasih Kak. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama aku Sauri Ramadhani, biasa dipanggil Sauri. Aku dari Sosiologi angkatan 2024. Wah, keren banget kan? Bintang tamu kita nih keren banget nih. Ada dari 22, 24 dan kita sendiri 23. Jadi kayak lengkap banget ya ini. Kan tahu sendiri ya Kak, kayaknya setiap semester kuliah itu bebannya pasti beda-beda. Jadi kayak wow, ini 3 angkatan mix banget nih gitu. Jadi kayak kita juga mau tahu nih, ngobrol-ngobrol, mungkin sharing sedikit nih gimana pengalaman kakak selama kuliah juga. Terus kayak relate gak nih sama kehidupan kita juga nih di Fikes gitu. Karena kan kita juga beda fakultas nih. Jadi nanti kita mungkin akan ngobrol santai terkait isu tentang konsep dan manfaat juga sama persepsi mahasiswa tentang sleep hygiene itu gimana nih Kak? Oke, mungkin Kak ini sekarang aku mau nanya nih ya Kak. Biasanya kakak ataupun teman-teman kakak tuh di FISIP atau psikologi jam tidurnya tuh gimana sih? Kan seumuran kita ini sebenarnya kalau anjuran WHO butuhnya sekitar 7-8 jam. Nah, kalau di teman-teman kakak tuh gimana? Boleh dari Kak Niken? Kalau aku ya, terutama aku pribadi ya, sebenarnya aku tahu nih kayak kita minimal tidur tuh 7-8 jam. Cuma kayak buat nerapin itu realitanya susah gak sih? Kayak susah banget. Iya kan, kayak nanti adalah harus ngerjain tugas, atau kan aku kan lagi skripsian kan. Nah itu tuh lagi skripsian jadinya sering tidurnya pagi, atau mungkin kayak sekedar overthinking. Nah itu jadi tuh bikin tidurnya rada berantakan lah ya, gitu sih kurang lebih. Oh gitu. Namanya juga mahasiswa, apalagi lagi skripsian, jadi kayak tidur tuh bukan apa ya, kayak udahlah nyuri-curi waktu buat tidur gitu ya, tidur gitu ya Kak. Benar. Kalau dari Kak Sauri sendiri gimana nih Kak?
Oke, kalau misalkan dari aku sendiri, karena aku ini FISIP ya. Kalau misalkan yang aku lihat dari mahasiswa FISIP, terutama khususnya itu sosiologi, karena aku pun sosiologi, yang aku lihat sih di sana rata-rata mahasiswa tuh memang pola tidurnya itu masih berantakan, masih kurang teratur. Sebenarnya aku juga nggak punya data yang pasti, cuman ada beberapa hal yang emang mereka tuh menunjukkan kalau misalkan emang pola tidur mereka itu berantakan. Contohnya, baru kemarin banget temen aku tuh di kelas cerita, dia itu bilang kalau misalkan gue tidur jam 3 pagi katanya. Terus aku tanya kenapa kan tidur jam 3 pagi? Oh ternyata dia kerjain tugas. Nah terus ada juga yang aku lihat di media sosial itu dia emang begadang sampai jam 2 itu cuman buat main games. Itu sih makanya kalau yang aku lihat sih emang masih berantakan. Ya, jadi kayak mungkin kalau misalnya durasi tidur 7-8 jam itu jarang kali ya mahasiswa yang bisa nerapin, Iya, bener-bener betul nerapin. Karena banget. kayak Jarang banget. tugas juga banyak, organisasi ditambah, terus Iya. hal-hal lain sebagainya juga. Benar. Nah, menurut kakak nih kira-kira kalau tidur yang baik itu gimana nih kak? Mungkin boleh dari Kak Sauri dulu nih. Dari aku dulu, oke. Kalau menurut aku sendiri tidur yang baik itu ketika kita tidur itu apa ya? Dia tuh selama kita tidur tuh merasa nyaman dan rasa capek kita tuh hilang ketika kita tidur. Nah, ketika kita bangun, otomatis energi kita tuh kayak wow gitu buat kita terisi lagi, melakukan ya. aktivitas di kampus ataupun di luar atau nanti pembelajaran bersama dosen itu kita bisa aktif gitu loh. Kalau menurut aku seperti itu kalau untuk tidur yang baik. Mungkin boleh nih dari Kanika selanjutnya. Kalau menurut aku kurang lebih sama sih, kayak kan bukan soal durasi doang sih, cuman kan tidur yang baik tuh kayak tidur kan namanya tidur kan istirahat ya kita, berarti ngecas energi kan. Jadi kayak kalau menurut aku tidur yang baik itu kalau kita bangun tidur tuh energinya tuh udah balik gitu loh dan kita lebih semangat gitu sih. Jadi kalau misalnya kita bangun tidur masih ngerasa capek atau malah kita lemes gitu kan berarti kan harus ada yang dibenerin kan. Iya. Gitu. Iya sih, Betul betul. iya. Jadi kayak mungkin kalau misalnya kita tidur tuh besok paginya pas kita bangun energi kita udah kekumpul gitu. Jadi nggak Betul yang banget. capek lagi. Iya gitu. benar. Kayak Mungkin- mungkin kakak sendiri tuh sejauh ini kayak kualitas tidur menurut kakak gimana? Udah baik atau enggak? Mana dulu nih? Aku dulu atau Boleh Boleh dari nih, Karikan dulu deh. Kalau kualitas tidur aku sendiri, jujur aku nggak bisa bilang baik karena apalagi kan semester kemarin nih baru sempro kan, jadinya kayak aku tuh beberapa kali tidur tuh pagi gitu, kayak jam 2 atau jam 3 gitu tuh masih sering karena kayak mikirnya aduh ini deadline ya harus diselesain, jadinya kayak ngejar target sih sebenarnya gitu Iya, sih. ngejar deadline. Iya, Kayak, itu. udah, yang penting selesai dulu semua tugas. Iya benar itu, gitu sih. Kalau ke ini Kak Sauri Oke. gimana? Kalau misalkan dari aku sendiri sebenarnya mungkin aku beberapa kali pernah tidur ya istilahnya di waktu-waktu yang baik. Cuman memang beberapa hari terakhir ini sedang kurang baik. Mungkin kalau dari tadi Kak Niken itu kan sibuk di skripsi ya karena udah semester atas. Nah kalau misalkan aku itu lebih ke ada beberapa faktor meskipun nggak terlalu aku masih semester 3 ya mungkin nggak terlalu banyak kayak kakak-kakak semua tugasnya cuman ada beberapa lah. Nah aku tuh tapi tugas-tugas kuliah aku itu di mix dengan beberapa tanggung jawab yang emang aku pegang di luar kampus. Jadi contohnya tuh kayak aku berorganisasi atau aku ikut volunteer. Nah jadi faktor itu yang bikin aku tidur ya gitu deh. Karena gitu tidak. Iya. Sama sih kita juga kalau misalnya dibilang baik ya nggak baik gitu. Tapi kayak mau berusaha gitu biar tidurnya tuh baik gitu. Karena kan tidur yang baik itu juga manfaatnya banyak banget nih buat diri kita juga. Betul. Kesehatan Iya. organ tubuh gitu. Sejauh ini apa sih kebiasaan kakak sebelum tidur yang sering kakak lakuin gitu? Dari Kamu dulu deh. Oke. Ladies first nih kan. Ya, ladies first. Kalau aku kebiasaan kalau aku sih beberapa belakangan ini yang sering aku terapin itu ini sih yang penting tuh menjernihkan pikiran karena ya pasti kan kita semua orang pasti overthinking ya tapi ya itu yang bikin susah tidur tuh menurut aku itu jadinya kayak kita jernihin pikiran tuh ngaruh banget loh sebenarnya buat kita tidur gitu sama palingan aku ini sih ngurangin tugas-tugas yang berat beberapa jam sebelum tidur gitu sih palingan.
Oke, berarti manajemen waktu gitu, Iya. manajemen waktunya sebelum tidur. Nah, biasanya kalau misalnya sebelum tidur tuh suka ngopi gitu gak sih Kak? Kayak tiba-tiba BM kopi terus mau tidur Aduh. ngopi langsung tidur gitu. Biasanya kayak gitu gak Kak? Dulu aku gitu, Dulu gitu. beberapa kali. Cuman sekarang aku alhamdulillahnya udah jarang kopi sih. Alhamdulillah. Iya. Ada sedikit gitu mengurangi kopi tuh keren banget ya. Udah lebih better ya. Iya itu. Kayak Kal- mungkin boleh. Kalau Kak Sori sendiri gimana? Sering ngopi nggak Kak? Nah, kalau aku sih jujur ya, dari diri aku sendiri aku kurang sebenarnya suka, cuman kurang kopi. Cuman aku lebih ke kalau sebelum tidur itu aku lebih suka minum susu hangat. Nah, nggak tahu kenapa ya. Cuman kalau dari individu aku sendiri, dari diri aku sendiri itu setelah minum susu hangat sebelum tidur tuh kayak ngerasa lebih badan tuh, aku nggak tahu apakah emang ada psikologisnya yang ngaruh, apa sih namanya, fisiknya ngaruh sama susu itu. Cuman ketika setelah minum susu tuh badan kayak rasa lebih enteng aja gitu, kayak lebih plong gitu. Susu, lebih suka susu. Boleh nih Iya. dicoba kayak Iya, ini mungkin ya. boleh. Iya, boleh, boleh. Jujur dari aku tuh aku gak suka susu gitu. Jadi kayak Waduh. gak pernah gitu minum susu, jarang. Waduh. Kalau ini suka gak sih Kak tiap malam kayak mulut tuh gatel pengen ngemil sebelum tidur gitu, pernah gak Kak? Serius? Iya. Boleh dari Kak Sori atau Kak Niken boleh? Aku dulu iya ya. dah. Ya, kalau dari aku sendiri pernah sih jujur. Apalagi aku juga orangnya emang suka ngemil. Cuman gimana ya? Kadang aku ini juga sih, aku batasin lah intinya. Jadi kayak nggak tiap hari dan nggak terlalu nggak terlalu ngemil banget gitu loh, nggak terlalu makan banyak banget. Itu kalau dari aku. Kalau dari Kak Niken juga. Kalau aku kurang lebih sama sih. Aku juga orangnya suka ngemil. Cuman karena malam ya. Jadi aku juga batasin juga sih, misalnya jam segini udah nih jangan banyak-banyak ngemil gitu. Gitu sih. Kadang emang suka gatel gitu mulut kayak. Bener Iya, banget. benar Apalagi banget. kalau lapar tengah malam. Itu Iya, aduh. kayak aku juga kadang suka Iya. lapar tapi udah minum air putih dah biar enggak lapar gitu, diganjel pakai air putih. Betul banget. Kayak emang nahan ngemil malam tuh Susah gitu. Susah ya. banget, Susah iya. banget. susah banget. Susah banget. Tapi kalau bisa main sama teman-teman gitu kadang kan kayak sampai malam gitu. Nah iya Nah, tuh itu. nggak berhenti Iya, tuh. aku ngemil gitu. banget. Iya. Kayak kalau mau nolak juga kayak agak sungkan ya. Iya, benar-benar. Terus kakak biasanya sebelum tidur tuh beresin kasurnya dulu gak sih Kak? Atau langsung tidur tuh langsung tidur gitu? Langsung aja tidur. Kalau aku dulu ya. Yes. Kalau aku sih biasanya ini sih apa namanya, nyeblakin kasur ya. Oh, Pakai iya, gepuk-gepuk bersihin, apa? Iya, iya, iya. gebrak-gebrakin kasur Iya. dulu. Itu sih jadinya kan ngerasanya kalau bersihin kasur dulu lebih nyaman gak sih tidurnya kan? Itu sih. Oke, kalau misalkan dari aku kurang lebih sama Kak, aduh aku lupa lagi. Kan Niken. Astagfirullah, ya Kak Niken. Sama, aku beresin kasur, cuman tambah sedikit. Aku biasanya kalau tidur itu suka matiin lampu. Oh, suka Sama-sama. Lebih sunyi aja gitu, lebih enak buat tidur. Benar-benar. Sebenarnya itu juga bagus banget sih Kak. Kayak aku akhir-akhir ini mencoba ya untuk matiin lampu dan itu emang rasa feel tidurnya tuh bener-bener beda banget. Iya, Senyaman. lebih benar, nyenyak benar. kan. Iya. Dianjurin Nah, kayak juga sih. enggak terang banget juga gitu. Terus akhir-akhir ini dalam seminggu terakhir itu sering olahraga nggak sih Kak? Olahraga kan? Keliling iya. jantung. Iya. Aku pengen tanya nih kakak tinggalnya di mana? Gitu. Kalau Kak kan di mana? Kak? Kalau aku di Cirenda, Oh, Cirebon. Iya. Oh berarti ke kampus PP. PP. Kalau Iya, dekat. Dekat-dekat. Iya, dekat banget malah. Iya. kalau Kak Sori sendiri Kalau gimana? aku tinggalnya di Bekasi, di Tambun, iya. PP atau enggak Kak? Cuman aku di sini tinggal di asrama, Ya, serang. asrama putra. Ya. Dekat juga lah sama jantung. Iya, dekat. Masih bisa jalan kaki. Iya. Dari Kak Sahri sendiri nih dalam seminggu terakhir ini kira-kira udah berapa kali nih olahraga? Nah, kalau dari aku sendiri, biasanya aku tuh emang udah punya jadwal tersendiri buat olahraga. Biasanya aku di weekend. Nah, di weekend itu sebenarnya nggak cuman jogging di Gintung doang. Jadi setiap malam minggu itu, Ciri khas Ciputat gitu joggingnya di iya, saya dan Gintung kan. Oke, kalau dari aku tuh biasanya malam minggu karena di asrama putra tuh suka ngadain kayak futsal bareng. Itu malam minggu. Nah itu makanya kita tuh emang kayak udah rutin dan bahkan olahraga tuh kayak udah jadi makanan sehari-hari gitu. Keren banget. Keren banget gitu olahraga tuh udah jadi makanan Iya. gitu. Malah kan ada orang yang kayak, duh weekend
males deh istirahat diri kayak udahlah nanti dulu olahraganya gitu. Tapi Kak Sauri ini keren banget udah punya jadwal gitu. Bisa Iya. konsisten Sekalian ya. aja. Itu boleh nih bagi tipsnya setelah ini. Nah, kalau dari Karika sendiri gimana nih Kak? Kalau aku mungkin gak serutin Sauri ya, cuman aku lagi beberapa belakangan ini juga lagi sering jadi lagi berusaha buat rutin olahraga. Kalau seminggu terakhir kemarin sih kayak 2-3 kali ada, kadang aku jogging di Gintung. Gintung lagi ya. Kadang jogging di Gintung, kadang olahraga workout di rumah aja sih. Udah keren banget berarti dari Kanika dan Kak Sauri ini udah sering olahraga gitu kali ya. Balance ya hidupnya. Betul. balance. Iya, jadi harus ada olahraganya juga nih. Iya. Keren banget. Kan kakak nih dengar-dengar punya jadwal olahraga. Aku boleh dong Kak bagi tipsnya gimana biar konsisten gitu ngejadwalinnya. Dari aku ya. Ya, Kalau misalkan dari aku itu gimana caranya biar konsisten, sebenarnya hal itu juga didukung sama dalam diri aku sendiri. Kenapa? Karena aku ini emang orangnya itu kenapa ya, setiap olahraga tuh, setiap main bola khususnya setiap futsal itu aku ngerasa emang karena udah hobi aku, jadinya kayak walaupun capek juga justru ketika kita lagi capek malah futsal ini tuh jadi bikin kita jadi kayak lebih lebih naik mood kita tuh lebih naik lagi, karena emang aku sendiri tuh emang orangnya emang suka berolahraga gitu, iya suka gerak aja gitu. Keren banget nih suka gerak gitu. Berarti biar konsisten kita kudu suka dulu ya. Iya. Ya mungkin Suka itu. dulu suka. Oke. Mungkin boleh nih dari Kanika kira-kira gimana nih? Kalau dari aku sih selain berusaha biar harus gerak nih, aku juga sebenarnya rada ini sih bikin motivasi aja kan, apalagi cewek kan pengen punya badan bagus ya. Iya. Nah Iya itu sih. salah satunya itu. Tapi selain mau punya badan bagus juga, ya salah satunya biar olahraga juga sih. Kalau aku biar konsisten, misalnya kalau misalnya aku lagi semangat nih, kayak ya udah dipaksa gerak gitu, jangan ntar-ntaran, karena kalau ntar-ntaran nggak jadi kan. Jangan nunda intinya mah Iya. pas ada niat udah langsung aja Iya gas benar, gitu. iya benar itu. Jangan ditunda itu. Iya. Jangan ditunda intinya. Terus Kak, aku mau tanya nih Kak, Kakak berarti sering begadang gak sih akhir-akhir ini? Seminggu deh, dalam seminggu terakhir ini sering banget begadang. Kalau aku seminggu terakhir ini udah rada jarang sih, cuman adalah sehari 2 hari, cuman udah nggak sesering kemarin. Biasanya tidur jam berapa kan? Kalau paling malam ya, kalau misalnya aku lagi susah tidur nih, kadang bisa di atas jam 12 bisa, cuman sehari-hari paling jam 10, jam 11 aku tidur. Jam 10 bisa Iya. tidur. Keren banget. Kalau Kak Sari sendiri gimana Kak? Kalau aku sendiri menit tidur paling malam dulu. Kalau paling tidur malam paling tuh malam tuh aku biasanya di jam 11 jujur, karena jam 11 itu nggak tahu ya, udah mulai capek gitu, udah nggak bisa beraktivitas lagi kalau tidur paling malam. Kalau seminggu terakhir ini apakah aku begadang atau enggak? Alhamdulillah sih dalam seminggu terakhir ini tidak. Keren banget sih kakak. Semoga ini berkelanjutan sampai konsisten. minggu-minggu Iya. ke depannya ya. Ya karena kan kayak mahasiswa tuh susah gitu buat ngindarin gak begadang, karena kayak Bener. ada Iya. yang ngajar deadline tugas gitu. Jadi kayak Betul. aku sendiri pun nggak sekonsisten itu buat nggak begadang. Kadang kayak ya udahlah kerjain dulu aja tugasnya. Padahal mah udah ngantuk tapi kayak tugas dulu dah lebih Iya penting. benar-benar. Ya kan kayak Iya, emang relate betul, banget betul. gitu. Iya. Mungkin aku juga belum sesibuk kakak juga. Udah sibuk gak sih jatuhnya, sibuk udah keren berorganisasi di mana-mana juga. Iya keren banget Iya. bisa nyambi organisasi di Sambil saat kuliah juga. gitu. Ya udahlah tugas mah udah ya Gak gitu usah ya. ngomongin ya tugas mah. Dari yang udah kita omongin tadi nih Kak, menurut Kakak apa sih manfaatnya bagi kita sama teman-teman penonton nih? Mungkin bakal mau nerapin kebiasaan tadi gitu. Untuk menerapkan sleep hygiene itu manfaatnya apa sih Kak? Dari Kak Bebas, Sauri mungkin. aku dulu. Oke. Ya, Kak Sauri. Kalau dari aku sendiri, buat kakak dan teman-teman semua mungkin yang nanti nonton, manfaatnya itu banyak banget, dan mungkin aku nyebutin salah satunya aja. Salah satunya itu kalau misalkan kita menerapkan sleep hygiene yang baik, ketika kita beraktivitas itu pasti akan maksimal. Kita akan mendapatkan hasil yang emang benar-benar ini tuh diri kita gitu loh. Nah kalau misalkan kita menerapkannya nggak baik, ya pasti hasilnya apa adanya kan, nggak sesuai dengan mungkin nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah makanya dengan pola tidur yang baik itu
dan hasilnya pun mungkin nggak bakal ngecewain lah istilahnya gitu. Kalau dari aku. Iya benar banget sih, karena kayak buat diri kita sendiri juga tuh kerasa gitu kalau misalnya kita tidurnya cukup, tidurnya baik, nerapin sleep hygiene juga kayak ada manfaatnya gitu. Jadi nggak cuma ya udahlah berhenti ngopi gitu. Jadi kayak orang-orang mikir berhenti Iya. ngopi tuh kayak ya udah cuma sekadar berhenti aja, padahal tuh ada manfaatnya juga gitu. Betul banget. banget. Kalau dari Kaniken gimana nih Kak manfaatnya? Kalau menurut aku, kalau kita menerapkan sleep hygiene yang baik itu, ini sih berdampak banget kalau kita bangun tuh moodnya lebih stabil nggak sih kadang. Betul banget. Kan kalau mood kita stabil jadinya benar kata Sorry tadi, jadi kita ngelakuin aktivitas bisa maksimal gitu loh. Jadi kan kalau moodnya baik ya enak aja gitu kan ngelakuin aktivitas gitu sih. Jadi kayak sleep hygiene itu nggak cuma sekedar cara doang, tapi kayak manfaatnya juga banyak gitu Betul bagi kita banget. sendiri. Agak susah ya tapi Ya, nerapin susah tapi Iya. bisa lah kalau konsisten Bisa lah. dari kecil-kecil Diusahakan. dulu gitu, dari dikit-dikit Iya. kayak ngurangin kopi, ngurangin ngemil malam Iya. yang tadi kayak kakak bilang di terus olahraga juga itu kan udah Betul, termasuk betul sleep banget. hygiene gitu. Kayak bersihin kasur yang hal sepele mungkin ya buat orang-orang kayak yang abis capek nih langsung bersihin Langsung. kasur gitu kan itu enak gitu jadinya tidurnya. Kayak mungkin lanjut nih kak, kayak menurut kakak-kakak nih penerapan sleep hygiene di mahasiswa Fikes sama psikolog nih tentunya itu kayak gimana sih kak sejauh ini? Ya, apakah susah atau kayak gimana nih kak? Kalau dari aku dulu ya, kalau dari aku mungkin sebenarnya bukan para mahasiswanya belum tahu nih tentang sleep hygiene, cuman mungkin karena keadaan tadi yang kita udah ceritain ya, karena banyaknya tugas, karena banyak urusan gitu-gitulah, mungkin kendalanya di situ sih, gitu sih kalau menurut aku. Iya sih, jadi kayak kendala dari tugas kuliah juga namanya mahasiswa. Iya, walaupun kita kayak udah tahu nih kayak gimana sih pentingnya menjaga Iya. sleep hygiene ini, cuman ya karena tuntutan itu mungkin rada sulit sih kak. Boleh Kalau dari dari Kak Kak Sauri? Oke, kalau misalkan dari aku sebenarnya kurang lebih sama kayak Kaniken itu untuk penerapan yang di FISIP apalagi itu cukup susah. Kenapa? Karena aku yakin sebenarnya bukan di FISIP doang sih, rata-rata emang Semuanya iya, semua sih. mahasiswa nggak Iya. cuma Win doang kan? Bener-bener. Cuman emang budayanya di FISIP itu rata-rata gimana ya, dari kayak dari awal tuh emang udah lingkungannya itu lingkungan yang emang dia tuh aktivis sosial lah gitu. Kalau FISIP soalnya kan dia sosial dan ilmu politik kan, ya orang-orang yang berorasi yang kayak gitu-gitu. Nah itu jadi ditambah lagi dengan tugas-tugas kuliah yang emang cukup lumayan menumpuk. Nah itu jadinya agak susah. Agak susah, cuman mungkin susah tapi kalau kita coba pelan-pelan lagi. Bisa, ya. Dibenerin Intinya mau ya. nyoba gitu. Dibenerin Iya. pelan-pelan. Mulai dari hal kecil ya kayak. Iya. Yang penting konsisten. Ya itu sih Kak Era Konsistennya itu. Dan mau gitu. Biasanya kan kalau orang kayak ada niat dulu lah Niatnya, setidaknya. iya, benar. Niatnya kayak kalau misalnya ada niat ya harus dilakuin, Iya, gak cuma iya, niat benar. doang. Niat nih mau kayak Benar. gitu, tapi gak ngelakuin gitu ya kak. Benar. Soalnya jujur kalau niat sih gampang ya kayak Iya. gitu. Tapi ngelakuinnya itu susah. Kadang-kadang juga hal kayak gitu tuh maksudnya kayak mungkin mereka juga sadar, cuman karena emang di lingkungan yang emang udah menormalisasikan Iya, hal iya, tersebut, jadi kayak ya udah biasa aja gitu loh, nggak menganggap itu sebagai hal yang emang padahal penting walaupun sekecil itu gitu loh. Iya. Jadi kayak mungkin tuntutan juga. Mm-mm. Ya sebenarnya sih tuntutan gitu karena Iya. mahasiswa pun nggak bisa gitu, nggak apa ya kayak selesai dari tuntutan tugas organisasi dan Iya, mungkin hal-hal lain gitu. Iya. Itu manajemen sih. Manajemen waktu penting banget ya kayak sesibuk-sibuknya kita pokoknya harus bisa menyelesaikan. Harus Iya. nyempetin sih gitu. Oke Kak, karena mungkin sebelum kita tutup sesi podcastnya gitu, boleh dong kasih closing statement gitu buat teman-teman di rumah. Oke. Gitu. Gimana sih Kak closing statementnya Kaniken dulu dari deh. Sorry dulu Ladies deh. first. Ladies first lagi nih. Ladies giliran begitu ladies first ya. Kalau dari aku sebenarnya singkat aja sih, kayak nggak apa-apa punya target buat menyelesaikan suatu tugasnya, cuman jangan lupa juga buat sayangin tubuh kita karena kan tubuh kita cuma satu nih, masa kayak mau diabaikan juga gitu loh. Jadi kayak jangan lupa tetap jaga istirahatnya gitu guys. Mungkin boleh nih dari Kak Sauri. Oke, kalau misalkan dari aku, closing statement dari aku buat penonton nanti yang mungkin nonton video ini,
Iya, singkat aja sebenarnya, intinya tidur itu bukan cuman sekedar kapan kita memejamkan mata gitu loh. Nah tapi kita juga harus tahu kalau misalkan kita gimana sih caranya biar pola tidur kita itu teratur. Nah kita harus tahu dulu siapa dan apa yang menyebabkan pola tidur kita itu berantakan. Itu dari aku. Keren banget nih Cipa ceritanya nih. Dan kita masih mau ngobrol lebih panjang sih. Cuman karena kayak kalau bisa kita ngobrol panjang 24 jam nih kita di sini nggak kelar gitu. Jadi kayak jadi itu tadi kayak pembahasan kita tentang sleep hygiene nih. Jadi intinya tidur itu tuh penting teman-teman karena kalau misalnya kita nerapin pola tidur yang baik, kita itu bakal punya kualitas tidur yang baik juga tentunya. Jadi kayak coba terapin dulu mulai dari hal kecil karena kalau misalnya hal kecil kita udah terapin nantinya kita bisa konsisten juga nih buat ngejaga kualitas tidur kita biar kualitas tidur kita juga jadi baik nih teman-teman. Bener juga kata closing statementnya Kak Niken, sayangi tubuhmu. Karena cuma satu tuh Karena kita. satu doang, kita bukan kucing yang Bener. Jadi semoga teman-teman yang dengar sesi podcast ini bisa tidurnya lebih baik lagi, Betul terus gak ada banget. drama overthinking atau gimana gitu ya. Terus bangun juga nggak kayak zombie tiba-tiba Malah lemas ya. Malah lemas gitu. Terima kasih banyak teman-teman di rumah yang udah nonton dan dengerin kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bersama di mana podcast apa? Wellbeing Podcast. Ulang kayak Oh ya. pada kan lebih podcast gitu. Mungkin bisa kesini kali ini Kak. Oke. Oke, di mana Kak kita? kurang ngomong ya. Di Wellcast.